Langsung saja di sini saya akan mempresentasikan tugas ekonomi tentang OJK. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rotib dari kelas 10 SMA reguler. Langsung saja kita mulai presentasi. Bismillahirrahmanirrahim. Otoritas Jasa Keuangan OJK merupakan sebuah lembaga baru yang dirancang untuk melakukan pengawasan secara ketat lembaga keuangan seperti perbankan, pasar modal, reksadana, perusahaan pembiayaan dana, pensiun dan asuransi. Adapun tujuan utama pendirian OJK adalah: pertama, meningkatkan dan memelihara kepercayaan publik di bidang jasa keuangan. Kedua, menegakkan peraturan perundang-undangan di bidang jasa keuangan. Ketiga, meningkatkan pemahaman publik mengenai bidang jasa keuangan. Keempat, melindungi kepentingan konsumen jasa keuangan. Adapun saran-saran akhirnya adalah agar krisis keuangan seperti yang terjadi pada tahun 1998 yang lalu tidak terulang kembali. Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Bab 1 Pasal 1 Ayat 1, yang dimaksud dengan OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. Pada dasarnya, undang-undang mengenai OJK hanya mengatur mengenai pengorganisasian dan tata pelaksanaan kegiatan keuangan dari lembaga yang memiliki otoritas. Pengaturan dan pengawasan terhadap sektor jasa keuangan diharapkan dengan dibentuknya OJK ini dapat dicapai mekanisme koordinasi yang lebih efektif di dalam menangani permasalahan yang timbul dalam sistem keuangan, sehingga dapat lebih menjamin tercapainya stabilitas sistem keuangan, dan agar adanya pengaturan juga pengawasan yang lebih terintegrasi. Industri lembaga jasa keuangan lainnya khusus berisi beberapa lembaga atau perusahaan yang dibentuk atau didirikan untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang bersifat khusus, umumnya berkaitan dengan upaya mendukung program pemerintah bagi kesejahteraan masyarakat. Lembaga atau perusahaan jasa keuangan tersebut adalah: 1. Lembaga atau perusahaan penjaminan kredit. Perusahaan penjaminan kredit adalah badan hukum yang bergerak di bidang keuangan dengan kegiatan usaha pokoknya melakukan penjaminan kredit. Pembentukan lembaga atau perusahaan penjaminan kredit dimaksudkan untuk membentuk usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dalam rangka mengakses pendanaan dari perbankan dan lembaga keuangan lainnya. 2. Perusahaan penjaminan infrastruktur. Perusahaan penjaminan infrastruktur adalah proses yang didirikan untuk tujuan memberikan penjaminan pada proyek kerja sama pemerintah, badan usaha di bidang infrastruktur dengan cara penyediaan penjaminan infrastruktur. 3. Lembaga pembiayaan
khusus dibentuk untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam rangka mendorong program ekspor nasional. Pembentukan LPEI berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. 4. Perusahaan pembiayaan sekunder perusahaan pembiayaan sekunder perubahan adalah lembaga atau perusahaan yang dibentuk dengan tugas menyediakan fasilitas pembiayaan perubahan dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kesinambungan pembiayaan perubahan yang terjangkau oleh masyarakat. Saat ini PT Sarana Multigria Finansial Persero atau biasanya disingkat PT SMF Persero adalah satu-satunya perusahaan pembiayaan sekunder perubahan yang didirikan di Indonesia. 5. Perusahaan pengadaian adalah perusahaan yang didirikan dengan maksud untuk membentuk program pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya golongan menengah. Ke bawah melalui penyaluran pinjaman kepada usaha skala mikro kecil dan menengah atas dasar hukum gadai dan fidusia. 6. Badan penyelenggara jaminan sosial. Badan penyelenggara jaminan sosial BPJS adalah lembaga yang didirikan dengan tugas dan fungsi menyelenggarakan program jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, dan jaminan pensiun. BPJS dibentuk sesuai Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Lembaga Keuangan Mikro. Lembaga Keuangan Mikro (LKM) adalah lembaga keuangan yang secara khusus didirikan dengan maksud untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggotanya dan masyarakat. Pengelolaan simpanan maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan. B. Pembentukan status dan tempat kedudukan Otoritas Jasa Keuangan OJK. 1. Pasal 2. Dengan undang-undang ini dibentuk OJK. B. OJK adalah lembaga yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang ini. 2. Pasal 3. A. OJK berkedudukan di Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia. B. OJK dapat mempunyai kantor di dalam dan di luar wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan. Ada beberapa hal yang melangkahi lanjutnya undang-undang ini selain pertimbangan undang-undang tentang Bank Indonesia sebagai telah beberapa kali diubah, yakni 1. Sistem keuangan dan seluruh kegiatan jasa keuangan yang menjalankan fungsi intermediasi bagi berbagai kegiatan produktif. Produktif di dalam perekonomian nasional merupakan salah satu komponen penting dalam sistem
tradisional. Cukup sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah atau penjelasan yang kurang tepat, mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.